metode restitusi dan kenapa alasan kita melakukan perdamaian dan sebenarnya kasusnya seperti apa? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada kejaksaan. Ini satu pengalaman baru bagi kami, warga, saya dalam hal ini warga, di mana betul-betul kondisi dan keadaan dan konsensus masyarakat itu diangkat ke permukaan. Yang menjadi utama itu adalah kesepakatan dan pengertian di antara masyarakat, lalu kemudian dikukuhkan secara hukum. Itu sesuatu hal yang baru menurut saya ya, di tingkat kejaksaan. Biasanya dilakukan di penyidikan di kepolisian. Tetapi ini sudah sampai ke kejaksaan dilakukan perdamaian seperti ini. Jadi sekaligus sebetulnya perdamaian ini sudah kita lakukan di tingkat kepolisian, tetapi kita lakukan kembali di tingkat kejaksaan. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ya tentu kita dalam menyelenggarakan kegiatan kita masing-masing, tugas kita masing-masing perlu masukan-masukan dan perlu kritikan-kritikan. Tapi kritikan dan masukan itu sangat bermanfaat bukan saja kepada kita yang melakukan, tapi kepada masyarakat yang lebih luas. Apabila kritikan itu memiliki fakta dan dasar yang kuat, sehingga memberi masukan dan memberi dorongan agar perbaikan-perbaikan dilakukan. Dan pelajaran kasusnya apa Bapak mengadu? Kan tiba-tiba cerita berdamai kita belum tahu. Mungkin kasusnya bisa dinaik ke bapak-bapak kejaksa ya. Jadi enggak, Pak, kan jaksa tadi udah kasih sama Bapak. Kenapa Bapak mengadu itu dulu? Ya karena kita merasa bahwa tuduhan yang disampaikan tidak berdasar. Tuduhan apa tuh? Tuduhan tidak berdasar. Jadi kita serahkan kepada pihak berwajib untuk melakukannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Tuduhan seperti apa, Pak? Ya, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan di lapangan terkait dengan COVID dan lain-lain yang menguras tenaga, sehingga kita harapkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang kita harus berdebat bisa kita selesaikan dengan baik dan kita fokus ke pekerjaan-pekerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah berlangsung proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Dan atas inisiatif dari penuntut umum berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice dan saran masukan dari jaksa peneliti, kemudian di sini juga hadir para korban baik terdakwa maupun korban tindak pidana yang dimaksud. Kami memfasilitasi para pihak untuk berdamai. Jadi hari ini diikuti dengan proses perdamaian. Kemudian dalam waktu dekat nanti berdasarkan perdamaian ini kami mengkaji kembali untuk menghentikan prosesnya. Karena ini sudah penuntutan, nanti penghentiannya berupa surat keterangan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Hal ini yang pertama didasarkan pada pergeseran nilai mungkin ya. Yang dulu proses hukum itu retributif justice, sekarang bergeser ke restoratif justice. Jadi dulu paradigmanya itu menghukum pelaku yang setimpal dengan akibat dari perbuatannya. Sekarang kita bagaimana hukum ini bisa ada di tengah-tengah untuk memulihkan keadaan kembali, merestorasi kembali. Nah, ini salah satu bentuknya adalah perdamaian yang hari ini kita sudah capai kata sepakat. Silakan nanti dikonfirmasi langsung para pihak, ada korban, ada pelaku. Dan ini juga sekaligus jadi pembelajaran bagi masyarakat semua bahwa dalam menyampaikan kritik, saran, kita sama-sama tahu lah. Ada instrumen yang mengatur, ada proses hukum yang mengatur. Jangan kritik saran, pengaduan tentang penyimpangan apapun, udah ada instrumennya, silakan. Tidak mentang-mentang kita hidup di zaman IT, semua mau di-share, belum jelas kebenarannya apa segala dan lain sebagainya, akhirnya seperti ini keadaannya. Nah, karena prinsip restoratif justice tadi kami coba fasilitasi dan alhamdulillah tercapai kata sepakat untuk berdamai dan insya Allah dalam waktu dekat kita hentikan prosesnya di tingkat penuntutan. Pak, artinya restoratif ini pertama kali dilakukan di ya kalau mohon maaf kalau saya salah, kalau untuk di tingkat kejaksaan tinggi Sumut mungkin ini baru yang pertama setelah Perja ya. Setelah adanya Perja
Ya, setelah di luar Jawa, di luar Jawa. Nah, kalau nggak salah yang seluruh Indonesia ini kita yang ketiga atau yang keempat setelah Gunung Kidul. Ada Lampung satu kan, Lampung kita yang keempat. Tapi untuk di Sumut kita yang pertama di luar Jawa. Artinya untuk langkah ke depan kita akan menggunakan seperti itu Pak ketika ada kasus Gini Pak, lain. kalau untuk penghentian pertimbangannya itu kan kualifikasinya banyak. Ada syarat-syarat tertentu Pak. Tidak semua perkara juga bisa dilakukan dengan proses restoratif justice ini. Ada ketentuan tentang minimal pidana, kemudian maksimal ancaman pidananya, kemudian bukan residivis, tercapai kesepakatan damai, atau untuk yang real kerugian itu ada penggantian kerugian dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat juga menerima itu, dalam hal ini juga lingkungan, para pihak juga menerima itu. Kalau untuk perkara ini ada pengecualian saya kira, karena ini delik aduan absolut ya. Kebetulan tadi setelah berdamai, Pak Edi kebetulan sebagai bupati, korban dalam hal ini itu mencabut laporan. Kalau delik aduan absolut kan kalau korban sudah mencabut aduannya itu kan bisa dipertimbangkan untuk dihentikan proses. Artinya ini upaya baik dari Kejaksaan Agung ya? Ya, ini upaya kita untuk menjawab, ini juga petunjuk pimpinan untuk menjawab tantangan hukum saat ini, bahwa hukum itu fleksibel, artinya tidak selalu saklek ketentuan. Ada hal-hal pergeseran, perkembangan hukum yang harus kita lakukan. Memang jangan sampai terjadi lagi ada orang curi batang pohon dihukum sekian tahun. Saya kira mungkin adil buat korban, tapi tidak adil buat masyarakat secara umum. Tersangkanya siapa? Tersangkanya kebetulan ini ada Pak Ucok. Namanya siapa? Pak Gajari. Pak Ucok dan Gaul. Ini karena sudah terdakwa nggak apa-apa saya sebut. Kemudian korbannya Pak Edi Keleng Ate Bruto. Pasalnya Pasalnya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 Pak ya. Pak Hakim. Ya. Ayat 3 ya. melalui apa? Facebook atau apa? Medsos? Melalui media sosial. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mengenai pernyataan kesepakatan damainya langsung ada ketika ada gini kasus Pak. lain. Kalau untuk penghentian pertimbangannya itu kan kualifikasinya banyak. Ada syarat-syarat tertentu Pak. Tidak semua perkara juga bisa dilakukan dengan proses restoratif justice ini. Ada ketentuan tentang minimal pidana, kemudian maksimal ancaman pidananya, kemudian bukan residivis, tercapai kesepakatan damai, atau untuk yang real kerugian itu ada penggantian kerugian dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat juga menerima itu, dalam hal ini juga lingkungan, para pihak juga menerima itu. Kalau untuk perkara ini ada pengecualian saya kira, karena ini delik aduan absolut ya. Kebetulan tadi setelah berdamai, Pak Edi kebetulan sebagai bupati, korban dalam hal ini itu mencabut laporan. Kalau delik aduan absolut kan kalau korban sudah mencabut aduannya itu kan bisa dipertimbangkan untuk dihentikan proses. Artinya ini upaya baik dari Kejaksaan Agung ya? Ya, ini upaya kita untuk menjawab, ini juga petunjuk pimpinan untuk menjawab tantangan hukum saat ini, bahwa hukum itu fleksibel, artinya tidak selalu saklek ketentuan. Ada hal-hal pergeseran, perkembangan hukum yang harus kita lakukan. Memang jangan sampai terjadi lagi ada orang curi batang pohon dihukum sekian tahun. Saya kira mungkin adil buat korban, tapi tidak adil buat masyarakat secara umum. Tersangkanya siapa? Tersangkanya kebetulan ini ada Pak Ucok. Namanya siapa? Pak Gajari. Pak Ucok dan Gaul. Ini karena sudah terdakwa nggak apa-apa saya sebut. Kemudian korbannya Pak Edi Keleng Ate Bruto. Pasalnya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 Pak ya. Pak Hakim. Ya. Ayat 3 ya. Melalui apa? Facebook atau apa? Medsos? Melalui media sosial. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mengenai pernyataan kesepakatan damainya langsung ada. Bupati